siswa juga diarahkan untuk mengamati lingkungan sekitar, apakah terjadi pencemaran lingkungan atau tidak. Kemudian siswa itu mengidentifikasi mengapa pencemaran tersebut itu dapat terjadi. Kemudian masuk ke teknologi. Jadi di sini siswa diarahkan untuk mencari artikel, bacaan atau wacana yang relevan mengenai pencemaran udara. Jadi di sini menggunakan sumber-sumber belajar yang mereka ketahui, misalkan handphone dan sebagainya, menggunakan teknologi. Kemudian di sini lanjut ke diskusi proyek. Jadi setelah mereka mencari bacaan-bacaan dan wacana tadi, mereka akan mengambil salah satu dari pencemaran udara yang mereka identifikasi. Kemudian setelah mereka mengambil salah satu, itu mereka menetapkan proyek apa yang akan mereka buat. Jadi di sini ada jenis pencemarannya, nama proyeknya apa, kemudian gambaran umumnya, manfaat dan urgensi pembuatan produknya itu dituliskan di kolom tersebut. Kemudian di bagian visualisasi ini bagian gambar dan langkah-langkah serta alat dan bahan pembuatannya. Kemudian setelah ini LKPD ini digunakan untuk 3 pertemuan, jadi berkelanjutan seperti itu. Kemudian setelah mereka berdiskusi mengenai proyek apa yang mereka buat, di pertemuan selanjutnya itu akan berdiskusi lagi mengenai kemajuan dari proyek yang mereka buat dan mengevaluasi apa saja kekurangan yang terjadi ketika mereka membuat produk tersebut. Kemudian di pertemuan yang terakhir itu menguji hasil proyek tersebut dan mengevaluasi lagi apa saja yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dari proyek yang telah mereka buat. Ya, mungkin itu saja saya kembalikan. Oh ya, jadi di sini ada, mohon maaf, jadi di sini ada kunci jawabannya. Nah, kami juga selain menyediakan LKPD-nya, kami juga menyediakan kunci jawabannya. Nah, ini sudah ada jawabannya. Kemudian langsung ke yang Desain. ya desainnya. Nah, jadi untuk desainnya itu kami mengambil agak ke atas. Jadi desainnya itu kami mengambil recycle sorting mesin atau mesin penyortingan daur ulang. Jadi di sini pembuatan mesin yang apa namanya untuk sampah anorganik dan organik, cuman di sini pengguna apa namanya anorganiknya itu hanya untuk berbahan logam. Kemudian di sini ada alat dan bahannya, langkah pembuatannya. Gini sih, Mat. Nah, di sini ada contoh dari apa namanya dari proyek yang dibuat. Jadi di sini ada pondasi alatnya, penopang, bilah bambu untuk menopang alat, kemudian sampah itu dimasukkan dari penampung sampah dan masuk ke tempat sampah sebelum penyortingan. Di sini ada magnet, jadi ada sampah yang jenisnya itu anorganik berbahan logam dan sampah yang organik bukan berbahan logam. Jadi untuk sampah yang berbahan logam itu nanti akan tertarik oleh magnet dan yang tidak berbahan logam itu akan jatuh ke bawah. Jadi secara otomatis dapat tersaring seperti itu. Kemudian setelah mereka membuat, nah di sini juga jadi mereka juga mendiskusikan lagi mengenai perkembangan dari pembuatan proyek yang mereka buat dan mengevaluasi lagi apa yang perlu diperbaiki. Kemudian, kan ini sudah ya? Oh, ya. Kemudian di sini juga saat diuji coba, itu setelah diuji coba mereka juga melakukan evaluasi dan saran perbaikan mengenai proyek yang mereka buat. Misalkan kalau di sini itu evaluasi dari recycling sortir mesin itu salah satunya adalah hanya dapat mengkategorikan sampah
bahan logam, dan non-logam. Jadi selain itu belum bisa. Kemudian saat percobaan itu tidak semua sampah logam dapat ditarik oleh magnet sehingga alat yang dibuat itu masih perlu disempurnakan kembali. Selain itu, penggunaan bahan yang sederhana dan dapat digunakan dalam skala kecil akan mengakibatkan keterbatasan penggunaan. Jadi mungkin dari sini bisa dikembangkan alat yang lebih mumpuni seperti itu. Kemudian selanjutnya saya kembalikan ke Rahmat Saifuddin. Baik Bapak Ibu, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi diskusi. Silakan kalau ada yang bertanya. Ini satu tampilan yang bagus ya dari kelompoknya Rahmat dan Linda terkait permasalahan pencemaran udara dan perubahan iklim. Dia menawarkan pembelajaran dengan pendekatan EDP PJBL ya. Jadi STEM-nya itu melibatkan engineering design proses dan PJBL ya. Oke. Secara struktur sudah bagus ya, secara struktur sudah bagus saya lihat sesuai dengan harapan ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Ada yang tanya silakan atau saya komentari dulu. Jadi ini untuk level siswa SMP ya. Ya, level siswa SMP. Oke. Jadi ide yang diangkat bagus ya, social scientific isunya bagus atau authentic problemnya bagus. Kemudian proyek yang dibuat sederhana namun bisa diterapkan untuk siswa dan juga memunculkan aspek hot ya, aspek hot di siswa. Nah, jadi ada aspek tadi analisis, kemudian evaluasi, kemudian kreat ya, mendesain suatu proyek. Ini memang harapan pembelajaran STEM itu mengakomodasi hot tadi ya pada siswa. Yang belum tergambar di sini adalah ininya profil pelajar Pancasilanya ya. Jadi karakter, nah, karakter yang dimunculkan. Memang ada karakternya mungkin berpikir kritis, kreatif ya. Sikap, tapi sikap berpikir kritis, kreatif. Mungkin bisa ditambah karakter yang muncul itu literasi lingkungan. Ya, literasi lingkungan itu nanti ada beberapa aspek. Nanti bisa gitu. Jadi sekalian Anda melakukan pengukuran high order thinking skill siswa, ya kan, juga dilihat aspek literasi lingkungannya. Sudah pernah lihat instrumen literasi lingkungan? Apa? Sudah pernah tahu instrumen literasi lingkungan? Belum. Belum. Nah, nanti saya tampilkan. Kemudian tadi prototype desainnya itu sebenarnya sudah lumayan bagus, tapi kalau mau optimal, kalau sekarang ini ada namanya sensor mikrokontrol. Ya, itu ada kaitannya dengan fisika dan matematis ya. Nah, itu bisa mungkin diterapkan untuk anunya lebih lanjut ya, untuk lebih lanjut sehingga memang bisa mensensor sensor mikrokontrol itu gitu ya. Kalau misalnya pintu itu bisa terbuka sendiri bila kita mendekat. Atau kalau pada orang tunanetra sensor misalnya ada logam, ada air, ada apa itu bisa ini memberitahu.
Sensor cerdas namanya, memberitahu langsung ada. Kalau itu nanti dia bisa memilah. Itu ide di otak saja sih. Tapi ya, kalau kita bisa menggunakan sensor itu akan lebih optimal punya Anda. Jadi semua bahan tadi, logam itu kan ada sensor logam, detektor logam tuh karena bisa langsung terpisah dengan baik, ya. Jadi dalam skala yang mungkin yang lebih besar akan lebih bisa diaplikasikan. Tinggal di ini. Tapi memang harus kerjasama dengan orang pendidikan komputer atau teknologi pendidikan. Nah, itu bisa tuh, ya. Tapi idenya sudah bagus itu, ya. Bisa dikembangkan tidak hanya satu proyek. Kan siswa nanti ada beberapa orang ya, beberapa kelompok. Iya Pak, betul Pak. Nah, mungkin siswa dibagi jadi berapa? Mungkin 4 kelompok begitu ya. Kalau tim project base, ini kan project based learning ya. Kalau tim project base itu siswa setiap kelompoknya mengerjakan hal yang berbeda. Nah, hal yang berbeda bisa dibagi 2 kelompok besar mengerjakan hal yang berbeda supaya lebih efisien. Jadi proyeknya itu tidak hanya satu keluarannya, bisa jadi 2. Tergantung ya jumlah siswanya yang efektif mungkin satu kelompok bisa 4 orang sampai 5 orang. Kalau ini siswa di sekolah Anda tuh berapa kira-kira? Kami belum ada yang mengajar Pak. Belum ada yang mengajar. Belum. Kalau siswa SMP anggap saja kelas SMP itu Mas, rata-rata 30. iya Pak. Nah, 32 aturan akreditasinya itu maksimalnya. Tapi ada juga beberapa kelas siswa yang kurang dari 30. Nah, mungkin bisa dibagi dalam 4 kelompok sehingga nanti ada produk yang berbeda. Memang perlu ini, aspek penilaiannya perlu lebih ketat lagi kan karena terbagi beberapa kelompok ya. Saya pikir kalau 4 kelompok bisa 2 proyek, proyek yang sama dilakukan oleh 2 kelompok, oleh 2 kelompok yang berbeda ya. Jadi nanti ada namanya kita melihat proyek mana yang bagus di antara 2 kelompok itu, kemudian dari situ apa keunggulan dan kelemahan di proyek yang satu dengan proyek yang lain sehingga nanti kita bisa mencari solusi yang terbaik ya. Ya, Pak. Dikonfrontasikan antara sama-sama yang mengejar proyek, kemudian hasilnya diperoleh. Itu sudah bagus ini, sebenarnya sudah bagus, cuma tinggal finishingnya. Nah, ada yang bertanya silahkan. Mungkin ini bisa jadi pembanding untuk kelompok lain. Ya, kalau boleh bisa di-sharekan di grup ya, atau di ini, kaitan ini ya. Saya mengapresiasi kerja kelompok 4 ini ya. Silakan kalau ada yang tanya, nanti di bagian akhir baru saya sajikan instrumen literasi lingkungannya ya. Iya. Oke ya. Baik, ini sudah ada beberapa orang yang resen. Kita mulai dari Pak Niko dulu. Silakan Pak. Silakan. Silakan Pak Niko. Tanya ke penyaji ya. Iya, kebanyakan sih. Tadi saya tertarik dengan instrumen penilaiannya, kalau boleh dibuka kembali di halaman 11 kalau saya tidak salah tadi. Ada 2 part tadi. Atau saya salah untuk memastikan bahwa saya tidak salah lihat aja. Oh, bukan berarti. Ah ya, yang di bawah sini. Yang tadi ada, oh bukan. Ya, oke, oke. Sama di bawahnya.
tadi kan ada ini apa yang penilaian yang tadi yang awal berkembang, mulai berkembang, berkembang sampai yang mahir tadi. Ya ini nih. Nah, ini, Ini nah rubriknya. ini betul rubik penilaian. Ini sama yang setelahnya tadi. Nah, yang di nomor satu ini eh, penilaian tadi awal berkembang itu poinnya 2, begitu nggak ya? Mulai berkembang poinnya 4, berkembang nilainya 6, akhir nilainya 8 gitu ya. Tapi untuk soal berikutnya tadi saya lihat ada nilainya 4, 8, 12 sampai 16. Betul begitu? Iya betul seperti itu Pak. Oke, berarti apakah mm, masing-masing soal punya bobot yang berbeda-beda gitu berarti ya untuk ininya. Dan kalau boleh tahu kenapa milih angka 2468, kenapa nggak 1234, karena juga perbandingannya sama aja gitu. Wonder aja. Terima kasih. Baik, ini langsung saya coba jawab Pak. Jadi ini saya ketinggalan sebenarnya. Sebenarnya bukan 2468 doang, tapi untuk awal berkembang ini kan instrumen asesmen awal atau dulu namanya asesmen diagnostik untuk mengetahui seberapa Ya. besar pengetahuan siswa gitu. Jadi awal berkembang ini nilainya bisa 1 sampai 2, mulai berkembang Ah, bisa 3 sampai 4, sampai mahirnya nanti 7 sampai 8. Kemudian ada alasan lain di bawahnya ini berbeda, itu karena ininya level kognitifnya berbeda. Kalau yang tadi di atas tadi 246 itu C5, tapi yang di bawah mulai dari 4 itu C6. Dan untuk asesmen sumatifnya juga sama gitu, Pak. Jadi level kognitifnya beda, skornya kami bedakan sedikit. Tapi itu sepenuhnya lagi kembali ke hak guru masing-masing karena sejatinya kan nanti dikelompokkan juga ke kategorinya itu, Pak. Gitu, Pak. makasih. Jadi ini Pak Niko penilaiannya sebenarnya dari 1 sampai 10 ya. Ini menyesuaikan level kognitifnya tadi ya. Jadi awal berkembang itu 1 sampai 2, mulai berkembang 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin yang bagus itu minimal siswa itu memperoleh nilai 6 ya. Kalau di sini ya 6 paling tidak di tengah ya. Paling Hmm. 3 di tengah. Siswa dikatakan tuntas itu dalam kasus ini bila dalam perkembangannya mencapai nilai misalnya minimal 6. Yang bagus itu ya 8, untuk soal yang ini yang lebih tingginya itu 10 ya sampai 10. Sebenarnya bagus juga ini, tergantung ininya level ini, kalau dibuat sama juga bagus ya. Jadi nanti kriteria aja sama. Nanti guru melihat juga nanti kemampuan siswanya ya. Tak izin tanya lagi kalau boleh. Mm-mm. Nambah. Nambah. Ini tadi tujuan pembelajarannya sampai di level berapa berarti ya? Karena ini kan tantangan soal HOTS-nya adalah di level C5 sama C6 tuh. Iya Itu kan betul. kalau boleh dibilang levelnya tinggi tuh. Apakah tujuan pembelajarannya memang sampai situ ataukah ini kayak semacam pengayaan gitu? Karena kalau di tujuan pembelajaran sampai C6 kayaknya lumayan. C6 sampai C6 sebetulnya. Sampai C6 ya. Mm-mm. Ya, Oh, ini berarti semua anak memang diminta untuk sampai ke level C6-nya tadi ya. Dengan Mm. ya dengan Pak. berbagai level yang awal sampai akhir tadi ya. Karena dari ini Pak, dari CP-nya itu sudah merancang upaya-upaya. Nah, Eh, merancang itu kan sudah C6. C6. Jadi tujuan pembelajaran kami buat merancang upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Nah, bagaimana cara mengukur tujuan pembelajaran ini ya dengan KKTP, ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP-nya sebenarnya bisa dibuat dari C2, cuman kami langsung aja ke C5 dan C6 karena kalau C5-nya bagus ya otomatis C2 3-nya 2 3 4-nya sudah bagus. Pak Rahmat, Terima kasih. ini terkait ini tadi saya lihat ada yang C4 Pak Rahmat. Apakah sebaiknya diawali dari C4, C5, C6? Ada C4 Ya, menganalisis. ada di sumatifnya tadi Pak. Ya. Jadi Oke. disesuaikan dengan itu aja, ya, lebih bagus. Walaupun sebenarnya kalaupun tujuan C5 soalnya C4 itu tidak masalah, tapi ideal tujuan itu
sesuai dengan evaluasinya. Ya, berjalan. Jadi pada presentasinya Pak Rahmat dan Linda ini ada kayak materinya. Nah, itu yang kelebihannya. Jadi kita bisa menggali materinya di sana. Ini khusus pencemaran udara ya. Nanti mungkin bisa dikembangkan lagi untuk pencemaran air dan tanah ya kasusnya. Tapi ini untuk sampel ya, untuk sampel. Bagus ini ya. Sehingga kelompok yang lain baik yang sudah tampil ataupun yang akan datang itu bisa menyesuaikan ya. Walaupun belum perfect, tapi ini bisa dijadikan contoh atau role model untuk kelompok lain. Ya. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan apa, Pak? Karena kurikulum Merdeka atau pembelajaran STEM itu ada karakter yang dibangun selain aspek kognitif. Sebentar ya. Kalau saya lihat punya saya sebentar. Oh, silakan apa karakter yang mau dikembangkan? Mungkin saya izin menjawab, Pak. Untuk karakter yang dikembangkan itu mungkin dari bergotong royong. Nah, itu dari bagaimana mereka berdiskusi dan sama-sama membuat suatu proyeknya tadi, Pak. Terus mandiri. Kan itu harus diukur. Nah, yang diukurnya itu Iya. yang belum kelihatan. Nggih, Ya. Pak, cuman yang diukurnya belum. Nggih. Ya. Nah, selain itu juga ada mandiri. Jadi mereka untuk membuat proyeknya itu mungkin diarahkan, tetapi mereka membuat sendiri seperti itu, Pak. Ya itu semua aspek tadi itu harus dimunculkan di instrumennya, ya, instrumennya. Oke ya, sekarang saya mau coba tampilkan sedikit ya untuk menggugah aja ya. Ini saya coba tampilkan salah satu, ini rancangan penelitian saya sebenarnya ya. Rancangan penelitian saya. Ini mulai diterapkan di minggu depan ini ya. Mulai sekitar Selasa ya saya untuk mahasiswa kimia ya. Nah, ini salah satu contohnya saya mengukur literasi lingkungan ya. Saya menggunakan instrumen dari literasi lingkungan dengan mengadaptasi middle school environmental literasi survey ya, yang digunakan oleh National Environment Literacy Assessment di Amerika Serikat. Nah, kemudian diadaptasi soalnya jadi nyambung. Nah, jadi di sini ada terkait nanti ekologi, pengetahuan tentang lingkungan, ada keterampilan, nah kemudian ada afektif. Nah, afektifnya ini terkait dengan sikap tadi ya.
Kemudian perilaku lingkungan. Di sini ada scoringnya ya. Soalnya instrumen itu ada 20 soal pilihan, yang lainnya ini berupa angket ya. Ada 40 item angket yang totalnya jadi 60 soal ya, 60 soal. Tapi ini tidak terlalu susah. Yang pengetahuan dasar lingkungannya itu 1-20 terkait masalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah itu di sini ya. Nah, kemudian nanti ada pengukurannya. Nah, nanti dibagi nanti sehingga dapat diketahui skor literasi lingkungan untuk siswa SMP misalnya. So, ini saya mencoba di mahasiswa ya. SMP bisa. Jadi sebenarnya literasi lingkungan ini dominannya itu pada siswa SD SMP sebenarnya. Belum banyak dicobakan di level mahasiswa. Nanti saya mau mencoba di level mahasiswa. Nah, sehingga nanti ketahuan literasi lingkungan siswa itu apakah berkorelasi dengan aspek kognitifnya. Tadi siswa punya kemampuan yang tadi, yang hot tadi, apakah sejalan dengan literasi lingkungan. Kadang-kadang ya ada, walaupun hasil penelitian saya 2000 berapa itu ya, saya publish di GPCS, itu ada hubungan antara literasi sains dengan literasi lingkungan ya. Nah, ini saya coba mata kuliah kimia nih, coba ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Saya mencoba menggunakan STEM, Web Blended Learning ya. STEM based Web Blended Learning ya. Nah, ini jadi ada literasinya, ada soalnya nanti ya. Kalau ini gambarannya aja ya. Jadi dalam pembelajaran STEM itu juga tidak hanya melihat aspek tadi ya, tapi harus ada aspek sikap atau karakter yang dibangun. Mungkin itu ya. Kalau instrumen lengkapnya nanti bisa diinfokan pada pertemuan yang ke-6 ya. Nanti saya, karena belum divalidasi ini instrumennya, jadi mau saya validasi dulu, baru setelah valid baru bisa di-sharekan ke mahasiswa. Nah, kalau bagi yang berminat ya, bagi yang berminat. Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok ini ya, kelompok 4. Silakan. Terima kasih. Ini Rahmat, ada Rahmat. Nah, beda sedikit aja T dengan D. Nih, ya. Dan Linda Nursifa. Ya, oke. Selanjutnya kita minta tadi untuk menutup ya, Pak Rahmat menutup presentasinya. Baik, terima kasih atas perhatian yang Bapak Ibu berikan. Mungkin itu saja yang dapat kami berikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa nanti Rahmat men-share ininya ya. Draft hasil kerjaannya supaya bisa ini oleh teman yang lainnya sebagai role modelnya. Kemudian saya minta kelompok 5 ya. Kelompok 5 itu yang akan tampil itu Dipa Pratiwi dan Renaldi Lesmana Aji. Dipersilakan. Iya, terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Renaldi Lesmana Aji dan teman saya ada Diva Pertiwi. Di sini kami akan menganalisis KD, indikator dan materi IPA terpadu dengan mengenai perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem, mengenai pemanasan global. Satuan pendidikannya adalah SMP.
tahun ajaran 2023-2024 mata pelajaran IPA terpadu di kelas 7 untuk fase D, semester ganjil dengan alokasi waktu 5 JP. Elemen topiknya adalah perubahan iklim atau pemanasan global, di mana kompetensi awalnya memahami dan menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Profil pelajar Pancasilanya di sini kami menerapkan ada mandiri, di mana peserta didik mampu mengembangkan prakara dalam dirinya. Kemudian ada bernalar kritis, di mana peserta didik mampu menganalisis berdasarkan fenomena yang terjadi untuk memecahkan masalah. Kemudian ada bergotong royong, di mana peserta didik mampu melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Adapun targetnya adalah peserta didik kelas 7 dengan sarana dan prasarananya menggunakan laptop, LCD, proyektor, internet, handphone, dan medianya ada video pembelajaran, PowerPoint interaktif, lembar kerja atau LKPD dengan quiz game, lembar asesmen, dan buku pelajaran IPA. Di sini model pembelajarannya ada project based learning, di mana pendekatannya adalah STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematiknya. Di mana sainsnya adalah pemahaman materi dengan berdiskusi mengenai perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem, pemahaman materi tentang pemanasan global, dan pemahaman materi tentang efek rumah kaca. Adapun teknologinya, di sini kami mencoba untuk penggunaan CFC pada mesin pendingin. Engineering-nya adalah merancang, membuat, menguji coba, merevisi, dan mengkomunikasikan penggunaan alat atau proyek yang dihasilkan sebagai usaha pengurangan pemanasan global dan energi yang terbarukan. Untuk matematikanya menggunakan kapasitas AC di ruangan, jumlah orang, dan fungsi ruangan. Pengaruh penggunaan kapasitas AC yang tidak sesuai terhadap pemanasan global. Adapun capaian pembelajarannya pemahaman konsep, yaitu di mana peserta didik mampu memahami dan menganalisis konsep perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Tujuannya bisa dilihat di mana mengetahui konsep perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem, menjelaskan, menerapkan, kemudian menganalisis berbagai fenomena pemanasan global dan dampaknya pada kehidupan, kemudian mempresentasikan, kemudian membuat hasil karya mengenai perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Oke. Pemahaman bermakna, yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik akan menguasai perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem, mulai dari dampak terjadinya perubahan iklim, pengaruhan peningkatan CO2 dengan menggunakan model atau dome efek rumah kaca, dan mampu adaptasi penanggulan atau masalah perubahan iklimnya. Pertanyaan pemantiknya adalah, apa yang kalian ketahui tentang pemanasan global? Apa saja yang menyebabkan terjadinya pemanasan global tersebut? Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama di sini seperti biasanya langkah pembelajaran ada pendahuluan, di mana guru membuka kegiatan pembelajaran, kemudian memimpin doa, memberikan kesepakatan, memberikan motivasi, dan guru menjelaskan tujuan pembelajarannya. Adapun kegiatan intinya, di mana guru memberikan pertanyaan pemantik yang tadi disebutkan, kemudian guru mengarahkan siswa untuk membentuk sebuah kelompok, kemudian guru menayangkan sebuah video yang terkait dengan perubahan iklim, pemanasan global tersebut. Kemudian guru memberikan suatu pretest kepada peserta didik untuk mengukur pemahaman materinya, perubahan iklim dan dampak bagi ekosistem melalui beberapa permasalahan di bawah ini. Ini adalah aspek sainsnya, di mana guru meminta siswa untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kemudian ada juga guru membimbing untuk mengidentifikasi masalahnya, guru membimbing siswa untuk mengamati alat yang berhubungan dengan pemanasan global dan efek rumah kaca. Di sini adalah teknologinya, di mana guru meminta siswa untuk mengamati akibat penggunaannya daripada CFC pada mesin pendingin. Kemudian guru membimbing siswa untuk mengamati penggunaan alat tersebut untuk pengurangan pemanasan global dan energi terbarukan, di mana ini adalah engineering-nya. Kemudian guru bertanya mengenai rumusan untuk mengurangi pemanasan global. Di sini adalah matematikanya atau faktor matematikanya. Guru membimbing peserta didik bersama dengan kelompok untuk membagikan LKPD yang berisikan tugas proyek. Jadi ini adalah sebuah proyek di mana guru mengorganisasikan peserta didik untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya.
Ini untuk pertemuan yang pertama, kemudian guru mengevaluasi hasil diskusi, mengajak peserta didik bersama-sama menyimpulkan, melakukan refleksi, menyampaikan materi, mengakhiri pembelajaran, guru memberikan salam menutup. Kemudian saat pertemuan yang kedua, seperti biasa pendahuluan, guru membuka, memimpin, memberikan, memotivasi, dan menjelaskan tujuannya. Kemudian pengenalan masalahnya pada kegiatan inti, di mana guru mengarahkan siswa untuk duduk berkelompok yang sebelumnya sudah dibuat, terus membimbing siswa mengenai materi yang akan disampaikan, guru meminta siswa untuk mengamati fenomena gejala pemanasan global, kemudian guru meminta siswa untuk berdiskusi mengenai fenomena gejala pemanasan global tersebut. Dan upaya serta solusi pencegahan pemanasan global melalui sebuah proyek di mana pembuatan alat demonstrasi menggunakan barang bekas, contohnya atau stop motion animation atau mind mapping yang diberikan oleh guru. Guru membahas lembar kerja siswa yang berisikan tugas proyek yang diberikan di pertemuan sebelumnya. Sesuai petunjuk pembuatan proyek, penyelesaian masalah yang tercantum pada lembar siswa, menuliskan informasi-informasi terkait proyek yang dikerjakan. Kemudian guru memonitoring aktivitas siswa, kemudian guru meminta siswa untuk memaparkan hasil melalui proyek yang dikerjakan bersama kelompoknya, mengajak peserta didik untuk bersama-sama menyimpulkan materi, bersama peserta didik melakukan refleksi dan menyampaikan materi yang akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Salah ketik. Kemudian guru mengakhiri pembelajaran dan memberikan salam. Adapun aspek asesmen atau penilaiannya, ya di sini jenisnya ada asesmen diagnostik melalui tes dengan model tes pilihan ganda, asesmen formatif selama pembelajaran yaitu pengetahuan menggunakan tes tulis esai atau penugasan LKPD. Kemudian ada penilaian sikap observasi terhadap respon dan sikap yang teramati dalam diskusi kelompok, dan penilaian keterampilan presentasinya. Kemudian asesmen sumatifnya adalah prosesnya berupa proyek hasil yang telah dikerjakan. Pengayaan dan remedialnya ada pengayaan dilakukan apabila peserta didik melampaui kriteria ketuntasan, dan remedialnya jika belum mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Kemudian ke bawah ya ada ini hanya penambahan materi perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Jadi ada pengertiannya, ada penyebab perubahan iklim, ada efek rumah kacanya, kemudian gas-gasnya, kemudian dampak perubahan iklimnya apa saja, upaya penanggulangan, dan peningkatan kualitas hidup, dan ya seperti itu materi yang akan diberikan nantinya, dan akan dilanjutkan mengenai modulnya kepada Kak Diva. Untuk Kak Diva dipersilahkan. Inggi, terima kasih. Nah, selanjutnya kan modul. Bentar dulu. Iya. Jadi di dalam modul ini ada isi materinya, tapi dijelaskan juga kompetensi dasarnya apa, sama tujuan pembelajarannya. Lalu ada lembar diskusi. Nah, di sini ada aspek yang profil Pancasilanya dan juga STEM-nya. Selanjutnya ada informasi tambahan. Nah, ini tadi yang mengamati masalahnya tentang yang ada di sintaknya. Ini juga ada profil sama STEM-nya. Rekom kaca, ngetin lagi upaya dari. Lalu ada LKPD-nya. Ya. Nah, ini proyeknya itu beda-beda untuk setiap kelompoknya. Jadi kan tadi tuh dipilih siswanya mau
mau stop motion animation atau mapping map, ya map mapping. Intinya proyeknya itu yang berkaitan dengan materi. Lalu setelah itu siswa itu nanti menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Mereka berdiskusi, lalu dibuktikan. Ini untuk evaluasinya. Sekian, itu saja. Saya kembalikan ke Pak Aldi. Oke, bisa ke atas lagi ke LKPD-nya, Kak. LKPD naik, terus. Ya, ke bawah lagi. Ya, petunjuk pembuatan proyeknya. Oke, jadi di sini kan tadi di hari pertama itu sudah dibuatkan kelompok, kemudian diberikan suatu masalah-masalah, kemudian diberikan juga suatu contoh, kemudian siswa itu diberikan penugasan berupa proyek di mana membuat sebuah alat peraga yang atau pembuatan alat demonstrasi menggunakan bahan bekas, contohnya yang dijadikan sebuah karya seni atau stop motion animation atau mind mapping. Nah, jadi setiap siswa itu diberikan membuat suatu karya atau suatu proyek yang akan nanti dipresentasikan. Ke bawah, Kak. Bawah. Terus. Nah, ini siswa diberikan beberapa masalah dan mereka untuk disuruh untuk berpikir kritis di mana sesuai dengan profil pelajar Pancasila sekarang. Jadi dikasih permasalahan 1, kemudian permasalahan 2, permasalahan 3. Nah, dari permasalahan tersebut diharapkan untuk siswa dapat membuat suatu gagasan atau upaya mengurangi dari dampak pemanasan global tersebut. Ke bawah, Kak, untuk yang pertanyaan daripada ininya. Bawah lagi. Ya, untuk ayo buktikan ini. Jadi nanti siswa itu kan tuliskan keterkaitan materi beserta alat atau bahan yang digunakan itu adalah sesuai dengan sainsnya. Kemudian gambarkan skema proyek. Jadi di sini siswa yang membuat suatu proyek tersendiri di mana berkaitan dengan teknologi dan engineering-nya. Kemudian ke bawah lagi. Jadi siswa di sini yang membuat sebuah proyek dan membuat desain proyek tersebut untuk seperti kayak mind mapping ataupun stop motion tadi. Kemudian membuat alat, kemudian ini mempresentasikan produknya dan buat kesimpulan pada proyek yang telah dilaksanakan oleh siswa tersebut. Kemudian diberikannya evaluasi. Mungkin itu saja yang tambahan dari saya. Saya berikan suatu waktu untuk jika ada yang ingin ditanyakan. Dipersilakan kepada para mahasiswa. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung kepada penyaji Reynaldi, ya. Dan Diva kah atau siapa nih tadi? Diva ya? Diva, Pak. Iya. Bisa. Silakan. Saya mau nanya, Pak. Iya, silakan Bu Eva tanya. Terima kasih atas waktunya kepada saudara-saudara penyaji yang ingin saya tanyakan. Tadi saya melihat pemaparannya kan katanya ada beberapa proyek itu diserahkan kepada siswa, proyek yang berbeda. Lalu aspek penilaiannya itu seperti apa ya? Itu saja, terima kasih. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu Elva, untuk proyeknya kan disajikan berbeda-beda tergantung daripada ide ataupun gagasan daripada siswa untuk menanggulangi pemanasan global tersebut.
Jadi aspek penilaiannya itu kami belum sempat membuatkannya. Jadi mungkin hanya kayak seperti pada umumnya saja, hanya saja tidak apa tidak yang hanya satu proyek, tapi bisa untuk secara umum, tidak untuk secara khusus. Mungkin itu Ibu Elpa. Atau Kak Diva ada yang ingin ditambahkan? Masih karena kami masih menimbang-nimbang supaya ini apa penilaiannya itu loh Pak, biar bagus karena ini kalau dilihat itu juga ternyata itu masuk ke art. Nah, sedangkan kami di situ cuma STEM ya, bukan STEM. Nah, mau masukannya itu tuh bingung. Jadi sampai di sini, baru sampai di sini. Oke. Wah iya, berarti masih nanti penyempurnaan lagi ya. Iya. Terima kasih. Jadi masih penyempurnaan juga. Bagus pertanyaan dari Bu Epa, Kak. Ya. Dan juga dari penyaji ya sudah diungkapkan. Jadi memang dari sajian kelompok 5 ini ya, saya lihat alurnya sudah bagus ya. Memang ada sedikit harus penyempurnaan di bagian evaluasi terutama ya, karena memang menilai suatu proyek, jadi menilai proyek itu ada produk dan prosesnya yang dinilai ya, nanti bisa dicari ya. Iya, siapa? Nah, kalau Anda mau mengembangkan art juga bisa sebenarnya ya. Artnya kan nanti di situ ada membuat karya seni. Nah, karya seni ini mungkin ada art dari bahan-bahan bekas. Nah, itu nanti bisa salah satu proyeknya terkait pemanasan global, dia membuat semacam apa ya? Semacam market atau apa ya, atau gambaran pemanasan global yang ditimbulkan akibat adanya CFC yang bisa bereaksi dengan lapisan ozon sehingga menjadikan terjadi perubahan iklim ya, karena lapisan ozon akan menipis sehingga sinar ultraviolet itu masuk ke dalam bumi ya, menimbulkan pemanasan ya, peningkatan pemanasan setiap tahun. Dan sinar ultraviolet itu apabila terjadi polusi di permukaan bumi itu tidak bisa kembali lagi dipantulkan ke matahari ya, sehingga menimbulkan efek rumah kaca. Nah, jadi membuat karya seni itu bagian dari proyek sebenarnya untuk menggambarkan pemahaman dia terhadap pemanasan global dan efek rumah kaca. Boleh ya, tapi harus terkait dengan teknologi. Anda kan teknologinya itu refrigerator atau pendingin ya. Bisa refrigerator, bisa AC ya, yang penting pendingin lah. Yang tidak berbahan CFC. Nah, saya tidak mau melihat solusi teknologi yang ini. Rancangan membuat mesin pendingin tanpa CFC. Nah, itu harusnya itu dibuat. Ya. Bisa membuat mesin pendingin tanpa listrik. Bisa nggak? Pakai tenaga surya diubah ya, Pak. Nah, bisa dong membuat mesin pendingin tanpa listrik. Orang menyimpan ikan aja bisa nggak layu, menyimpan buah-buahan nggak layu, ya dengan sini. Nah, ini salah satu ide yang mau saya tadi ada buka di ini karya anak bangsa nih ya, karya anak bangsa. Nah, misalnya ini ya. Nanti Anda bisa lacak bagaimana dia membuat. Nah, proyek itu bisa Anda tawarkan ke siswa Anda. Ya, misalnya ini. Bisa saya share. Iya. Terima kasih, Pak. Bisa saya ini ya, ini saya ambil teknologi. Jadi kalau Anda mau cari
cari tema teknologi ramah lingkungan. Ini inovasi karya anak bangsa ya, salah satunya membuat lemari es tanpa listrik. Nah, nanti kita tinggal diklik, Anda ketahui bagaimana caranya. Ya. Pembuatannya. Kan lemari es yang dikhawatirkan, yang banyak pendinginnya itu adalah dulu amoniak. Karena amoniak cair menimbulkan bau yang tidak enak bila dia. Sekarang menggunakan CFC. Ya. Ya. Walaupun CFC itu bersifat tidak toksik bagi manusia, tapi toksik bagi ozon. Nah, sehingga juga berdampak ke manusia. Sekarang di Indonesia mungkin masih ada yang menggunakan CFC, walaupun di luar negeri sudah dilarang sama sekali. Karena lapisan ozon itu makin besar, seluas benua Australia dan Selandia Baru. Wah, besar ya. Sekarang makin besar karena makinnya bahkan terjadi pemanasan suhu bumi setiap tahunnya makin meningkat. Sehingga es sudah mulai mencair di kutub utara sebagian ya. Itu banyak info di TV. Nah, tinggal diklik aja, dicari bagaimana membuat, nah, misalnya es tanpa listrik. Nih, ini kan, ini ada nih, membuatnya seperti apa nanti bisa. Ya, bisa dibuat oleh siswa ini, membantu Anda untuk salah satu proyek dia. Ya, proyek dia. Nanti bisa dibaca lebih detail lah. Ya. Ini mungkin itu ya, bisa dibaca lebih detail, sehingga nanti salah satu proyek kan solusinya penggunaan CFC. Jadi untuk menghindari penggunaan CFC sebagai pendingin. Nah, berarti proyeknya itu harus terkait itu juga. Jadi tidak lepas. Kalau punya Anda tadi agak lepas sedikit ya. Tidak jelas. Walaupun tadi yang kreasi tadi bisa masuk itu, menjelaskan. Membuat model bisa membuat model atau prototype. Nah, gambaran ini pemanasan global akibat penipisan lapisan ozon oleh CFC, bisa itu. Efek rumah kaca seperti apa sih gambarannya di ini. Bisa digunakan animasi tadi juga. Jadi memang penyajian proyek yang berbeda ini memang untuk memfasilitasi pembelajaran berdepresiasi sepertinya. Ya, ada yang suka praktek yang terkait prosedural tadi membuat misalnya lemari es tanpa listrik. Nah, salah satu menghindari atau tidak memakai CFC dalam pendingin, kemudian berkreasi dia mendesain bagi yang misalnya suka aspek visual ya, mungkin menggunakan video animasi, dia membuat video animasi bagi yang auditory dan visual ya. Nah, itu bisa digunakan karena setiap siswa harus kita fasilitasi gaya belajarnya dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini ya. Namun tetap penilaian evaluasi itu harus tercantum aspek-aspek yang diukur. Nanti ya dilengkapi ya evaluasinya. Ya. Iya. Sudah bagus idenya, tinggal eksekusinya nanti disempurnakan. Oke? Iya, terima kasih informasinya, Pak. Kita beri aplaus untuk kelompok 5 ya, Genaldi dan Diva ya. Ya bagus ya. Selanjutnya saya tampilkan kelompok 6. Kelompok 6 ini ada Ifah Nur Rahmah dan Niko Rahmat. Mereka akan mempresentasikan terkait zat adiktif dan pencegahan diri dari bahaya narkoba. Dipersilakan. Sudah siap? Nah, ini sudah siap. Mantap nih ya. Silakan presentasi.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan rancangan pembelajaran terkait dengan materi zat adiktif dan aditif. Materi pembelajaran SMP. Kita agak zoom dikit ya biar lebih kelihatan. Ini mungkin agak saya skip aja yang pembelajaran STEM, saya kan udah pada ini. Langsung ke poinnya aja. Terkait dengan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Berikut adalah boparannya. Kami masih mengacu ke kurikulum 2013, Pak. Jadi Ya, masih nggak pakai apa-apa. KD. Nggih, masih pakai KD. Ada pasangan KD 3.6 dan 4.6, yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Dan 4.6 yaitu membuat karakteristik tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Nggih. Terus dari KD itu kami jabarkan menjadi beberapa indikator seperti berikut ini. Di antaranya yaitu mulai dari yang 3.6 ya, menyebutkan berbagai jenis zat aditif dan manfaatnya, contohnya, serta untuk arah proyeknya kita mengarahkan untuk yang zat aditif ini yaitu untuk merancang proses pengawatan ikan menggunakan garam sebagai contoh penggunaan zat aditif alami. Lalu untuk yang zat adiktif juga mirip seperti itu, dengan proyeknya kami arahkan untuk membuat model tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Dari turunan indikator tadi, dirumuskanlah tujuan pembelajaran sebagaimana termaktub di modul berikut ini. Lalu analisis materinya, materi zat aditif dan adiktif ini yang mirip ya. Gampangnya gini, untuk zat aditif ini asal katanya added, tambahan gitu ya. Zat tambahan. Nah, saya yakin udah pada familiar dengan ini, yaitu bisa berupa pewarna, perasa, pengawet, pemanis, dan antioksidan. Nah, zat tambahan ini, zat aditif ini bisa berasal dari alami dan juga buatan. Serta sebagaimana nature-nya, dia bisa berdampak positif dan juga berdampak negatif gitu ya. Nah, ini paparan materi yang kami kutip dari buku yang kami dapatkan, yaitu penggunaan zat aditif pada makanan. Untuk zat aditif alami, contohnya yang banyak dipakai yaitu model pewarna seperti kunyit, gitu ya, ini daun pandan dan seterusnya. Lalu untuk yang zat aditif buatan bisa macam-macam ya, yang saya kira udah lebih banyak lagi yang buatan yang pewarna apa dan segala macam yang udah lebih udah lebih bervariasi. Lalu dampaknya apa sih zat aditif ini pada makanan ya? Tentu ada sisi positifnya dan juga sisi negatifnya. Sisi positifnya yaitu di makanan jadi bisa lebih lebih menggugah kalau dari sisi rasa, dari sisi warna, dari sisi tampilan dan juga keawetan salah satunya, gitu ya. Jadi makanan yang tadinya misalnya tidak tahan bisa jadi lebih tahan karena ditambahkan zat pengawet misalnya. Yang kayak zaman sekarang udah ada pengawetan misalnya yang bahkan makanan basah misalnya gudeg. Jadi kalau gudeg makanan basah ya zaman sekarang udah ada gudeg kalengan misalnya sebagai salah satu contoh gitu ya. Udah ada gudeg kalengan yang bisa bertahan sampai 3 sampai 6 bulan kalau saya tidak salah dengan berbagai macam proses dan juga zat tambahan di dalamnya. Lalu untuk dampak negatifnya, seiring dengan dampak positifnya itu juga, ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak zat aditif ini, dampaknya tentu bagi kesehatan kita. Sebagaimana kita tahu, ketika terlalu banyak zat kimia tambahan yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita bisa terganggu ya, seperti itu. Nah, bahkan ada beberapa zat yang cukup berbahaya, seperti contohnya adalah boraks dan formalin yang biasa dipakai pengawet makanan nih. Hati-hati nih pentol-pentol, saya kurang tahu ya yang mana. Bisa jadi biasanya buat ini ya pengenyal gitu ya. Kayaknya enak nih, teksturnya bagus nih semacam. Ternyata pakai boraks atau formalin gitu ya.
yang makin ke sini kita harus juga makin selektif lah untuk apa yang kita konsum ke dalam tubuh. Masuk MSG kalau banyaknya di instan misalnya dan seterusnya gitu ya. Ini berita buruk bagi anak kos nih, masuk saya MSG. Lalu berbagai macam jenis zat aditif tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, saya agak cepat aja di sini ya, pewarna model seperti ini, ada yang alami dan juga sintetik, terus penyedap rasa, itu ada yang alami dan juga sintetiknya juga, pengawet juga seperti itu, pemanis dan antioksidan ya. Nah, lalu untuk berikutnya yang zat adiktif. Nah, zat adiktif atau addiction, addicted berasal dari kata itu, asal katanya kecanduan gitu ya. Zat artinya zat tambahan yang bisa menyebabkan kecanduan. Nah, kalau zat adiktif ini biasanya erat banget kaitannya sama psikotropika, narkoba dan seterusnya, tapi ternyata bisa lebih luas daripada itu. Mungkin kita sehari-hari juga mungkin mengkonsumsi zat adiktif nih, misal kopi kalau bagi saya pribadi, hampir tiap hari meminum kopi atau teh yang di dalamnya juga terdapat zat adiktifnya, ya. Mari kita coba cek materinya sedikit. Beberapa contoh zat adiktif tadi yang termasuk di dalamnya yang umum kita temui di keseharian adalah misalnya kayak gini, rokok yang di dalamnya terdapat kandungan nikotin. Nikotinnya yang membuat itu cukup ketagihan ya. Nah, ini juga yang akan kami angkat, isu ini yang juga kami angkat sebagai proyek siswa nantinya. Karena terus terang penetrasi penggunaan rokok di kalangan anak-anak cukup banyak, cukup tinggi gitu ya. Artinya semoga dengan pembelajaran ini mereka bisa jadi lebih sadar, metakognitifnya jadi sedikit lebih terbangun melalui serangkaian proses kognitif nanti biar bisa lebih berasa seperti apa itu. Beberapa contoh zatnya yaitu nikotin, karbon monoksida, tar, asam sianida, dan seterusnya. Lalu untuk yang psikotropika, ini yang udah lebih ini lagi, udah lebih tinggi, termasuk yang beberapa jenisnya adalah obat stimulan, depresan, halusinogen, dan seterusnya. Saya langsung ke bagian yang permasalahan dan rencana proyek yang akan dilakukan ya. Pertama berangkat ada dua tadi, ada zat aditif dan zat adiktif tadi. Untuk yang pertama zat aditif atau tambahan tadi, ada problem yang pertama yaitu problem dasarnya adalah ikan akan membusuk jika tidak diawetkan. Nah, maka pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengawetkan ikan. Nah, langkah yang ada beberapa langkah sebetulnya, ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk pengawatan ikan, tapi yang kita ambil adalah yang paling sederhana aja, yaitu menggunakan garam sebagai zat tambahannya atau sebagai zat aditifnya. Nah, berikut breakdown steamnya. Sainsnya secara faktual ikan yang tidak diawetkan akan membusuk, terjadi proses pembusukan karena bakteri seperti itu. Ikan asin faktanya itu lebih awet. Nah, berarti kan ada proses pengasinan yang membuat dia jadi lebih awet. Kenapa seperti itu? Secara konsepnya garam itu bersifat higroskopis, yaitu dapat menyerap air. Nah, bakteri itu susah berkembang pada ikan asin karena kandungan air dalam ikan itu jadi berkurang. Karena bakteri juga perlu bakteri aerob yang ini perlu kandungan air biar bisa jadi lebih cepat untuk pembusukan tadi. Maka kandungan airnya yang kita kurangi, salah satunya adalah dengan garam tadi. Secara proseduralnya adalah cara mengaktifkan dengan garam tadi. Untuk teknologi yang tadi, yang higroskopis tadi ya, garam tadi. Lalu untuk engineeringnya bisa menggunakan bahan-bahan yang diperlukan tadi, merancang prosedurnya, lalu mengevaluasi hasil pengamatannya. Untuk matematika, kita bisa meminta siswa untuk menghitung biaya yang diperlukan, jumlah ikan, komposisi, dan alokasi waktu pengamatannya. Untuk artnya, biasanya kan ikan asin ini bentuknya gimana ya, agak-agak ya standar gimana ya, umumnya sama gitu. Nah, mungkin bisa nggak tahu, ini tantangan aja. Desain model pengamatan ikan agar tampilannya bisa jadi lebih menarik atau lebih menggugah seperti itu.
Nah, berikut beberapa pertanyaan tantangan yang akan kami ajukan ke siswa dalam melaksanakan proyek ini. Yang pertama, prosesnya seperti apa? Berapa garam yang diperlukan untuk mengeluarkan 1 kilogram ikan nila misalnya. Lalu kami bebaskan juga untuk jenis ikan apa yang dipakai gitu ya. Sebenarnya jenis ikan apa yang paling cocok diawetkan dengan metode pengasinan dengan garam ini. Terus apa kelebihan dan juga kelemahannya pengawatan makanan dengan garam ini. Itu untuk yang pertama. Berikut ininya skema dengan kegiatannya. Lalu kaitannya dengan kearifan lokal, saya yakin udah pada familiar dengan yang model seperti ini. Iwak Wadi, benar nggak sih? Ya, oke. Iwak Wadi, saya udah pada familiar. Nah, kearifan lokalnya bisa kita arahkan juga seperti ini. Oke, penggunaan yang model seperti ini itu sebetulnya adalah zat aditif, yaitu garam yang digunakan untuk mengawetkan makanan. Gitu ya. Lalu yang kedua, ada proyek kedua yang kaitannya sama zat adiktif. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di permasalahan yang tentang rokok tadi, maka ada problem bahwa ada anak-anak remaja, termasuk pelajar di kalangan level SMP dalam kasus ini, yang hanya coba-coba merokok, udah mulai merokok. Tapi bisa jadi ada yang sampai level ke kecanduan merokok. Nah, kami analisis STIM-nya, apa yang akan dilakukan untuk menanggulangi atau tidak mempertajam analisis dari permasalahan ini. Pertama dari sisi sainsnya, untuk faktualnya ada banyak siswa yang juga ikut merokok secara faktualnya. Rokok mengandung zat adiktif yaitu nikotin. Lalu secara konsepnya adalah zat adiktif tadi ya. Nah, zat adiktif tadi yang dapat menimbulkan kecanduan. Terus nikotin tadi, ada yang di tembakau itu jadi bahan pembuatan rokoknya tadi. Lalu merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, dan gangguan kehamilan dan janin, seperti iklan-iklan biasanya. Lalu untuk proseduralnya adalah membuat model tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Ini prosesnya akan kita simplifikasi sebetulnya, nanti ada skema di bawah. Kalau untuk teknologinya, ini sebetulnya miniaturisasi aja dari model merokok seperti itu ya, serta nanti asap yang dihirup seperti itu. Dari sisi engineeringnya bisa merancang dianalisis misalnya kalau nanti jumlah rokok dan segala macam. Untuk artnya juga boleh kalau mau didesain rancangan sebagai salah satu alternatifnya, yaitu modelnya mohon maaf tadi kayaknya saya terputus sinyalnya. Apa tadi saya berbicara? Yang problem dua itu sebetulnya model yang Indonesia yang masalah kedua tadi kan yang tadi bagaimana kita melanjutkan yang dirasa cukup untuk mengendalikan berarti Mungkin desain gambarnya aja langsung pada desain gambar. Desain gambar. Desain gambarnya ditampilkan. Desain gambarnya yang itu tadi Pak Niko. Ya, bisa dilanjutkan Bu Ipa. Sebenarnya saya coba ganti ya kayaknya bermasalah. Mohon maaf.
Sebentar ya Pak ya, ini filenya. Sebentar. Pak Niko bisa nggak yang share screen-nya? Ini Atau kita mulai ke aja, skenario-nya. boleh. Kalau untuk gambarnya yang itu tadi kan Pak Niko. Nah, yang ini tadi kan jangan. Oke, saya lanjutkan ke bagian sini ya. Mohon maaf atas gangguannya Bapak Ibu. Eh ini tadi eh kita coba bikin model semacam percobaan sederhana terkait dengan rokok tadi. Eh Rokoknya kita pasangkan ke sebuah selang kecil seperti itu, lalu selangnya kita pasangkan ke dalam tutup botol, kita lubangi tutup botolnya, lalu diberikan kain putih semacam seperti ini di atas tutup botol tadi, lalu kita pasangkan tutupnya. Nah, botolnya tadi udah diisi air, lalu kita bolongin di bawahnya pakai paku sehingga airnya keluar. Nah, airnya keluar berarti kan ada tarikan tuh kayak dihisap, model rokoknya kayak model dihisap seperti itu. Nah, nanti anak-anak akan mengamati apa yang terjadi dengan kainnya tadi dan juga selangnya tadi. Ibaratnya kalau menghirup rokok berarti apa yang termasuk ke dalam tubuh mereka itulah yang kita simulasikan dengan yang kain putih yang ada di tutup botol tadi. Modelnya seperti itu. Oke. Berikut beberapa pertanyaan panduannya terkait dengan model seperti ini. Termasuk sampai pertanyaan yang model misalkan tadi peran airnya untuk apa yang terjadi yang pada kain putih setelah rokoknya terbakar, habis seperti apa. Lalu misalnya anggaplah kain itu adalah paru-paru, kira-kira dalam jangka waktu yang lama habis beberapa batang rokok, beberapa ratus, puluh ribu bahkan misalnya, apa yang akan terjadi pada paru-parunya dan seterusnya. Terus sampai ke pertanyaan yang sifatnya mungkin agak lebih personil, tapi ini kaitannya dengan reflektif saja ya. Apakah kamu pernah merokok? Jika pernah, apa yang dirasakan misalnya? Jika terus, misalkan jika bayangkan jika terus-menerus merokok, kira-kira dengan percobaan seperti ini bagaimana, apa yang terjadi dan seterusnya. Lalu jika mungkin kan mereka bisa mencoba membuat desain sendiri tentang yang menunjukkan bahaya rokok bagi kesehatan tubuh. Berikutnya untuk skenario pembelajaran akan disampaikan oleh Bu Iva. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk skenario pembelajarannya itu yang pertama ada pendahuluan seperti biasa, memberi salam, berdoa, kemudian menanyakan kabar, memeriksa kesiapan dan memberikan apresiasi. Ini untuk zat aditif dulu yang tadi berupa ketika pulang sekolah, apakah kalian sering bertemu dengan penjual makanan atau minuman, kemudian bagaimana tampilannya, apakah menarik dan kira-kira bagaimana cita rasanya seperti itu. Kemudian guru menyampaikan garis besar tujuan pembelajarannya dan manfaat mempelajari zat aditif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penentuan pertanyaan dasarnya, guru memberikan gambar di mana ada gambar makanan dan itu pertanyaannya bahan tambahan apa yang ditambahkan dalam makanan tersebut, kemudian bagaimana dengan cita rasa makanan tersebut. Guru membagi LKPD dan sampai guru memberikan tantangan kepada peserta didik untuk membuat ikan asin, untuk membuat salah satu contoh penggunaan zat aditif alami. Di sini kenapa kami memilih ikan asin karena di daerah kita kan banyak ya ikan dan untuk itu tadi kearifan lokal ya, di mana selain terdapat banyak ikan di daerah kita dan juga rata-rata orang-orang juga senang dengan ikan asin seperti itu. Kemudian menyusun
perencanaan proyek. Di sini guru membimbing peserta didik dalam kelompok untuk membuat ikan asin, kemudian memantau siswa dan kemajuan proyek, penilaian hasil. Untuk penilaian hasil, setelah menemukan kesimpulan, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara lisan dan berkelompok di depan kelas dan menunjukkan hasil pengawetan ikan menggunakan garam. Seperti itu. Kemudian ada evaluasi pengalaman. Di sini guru membimbing proses pemaparan proyek dan menanggapi hasil serta memberikan masukan terhadap proyek yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, guru memberikan penguatan terkait zat aditif. Untuk penutupnya, di sini guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang sudah dipelajari. Kemudian guru memberikan tugas untuk mempelajari mengenai zat aditif untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian berdoa dan memberikan salam. Untuk yang pertemuan selanjutnya yaitu tentang yang rokok tadi. Seperti tadi, yang pertama pendahuluan, ada komunikasi, ada religius ya. Kemudian untuk persepsinya di sini, apakah kalian pernah mengamati orang merokok? Mengapa orang suka merokok? Nah, itu untuk persepsi dalam pertemuan kali ini. Kemudian setelah memberikan motivasi, lanjut Pak Diko ke atasnya. Di sini guru menampilkan foto rokok ya. Ada pertanyaan, mengapa rokok dapat digolongkan zat adiktif? Kemudian zat adiktif apa yang ada di dalam rokok? Mengapa berbahaya dalam tubuh manusia? Kemudian seperti tadi membagikan LKPD, kemudian menyampaikan suatu permasalahan tentang zat aditif dan memberikan tantangan, yaitu membuat model tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Yang diambil itu tadi menggunakan botol bekas, kemudian selang rokok dan kapas serta kain dan air. Kemudian menyusun perencanaan proyek, memantau dan kemajuan proyek, penilaian hasil dan evaluasi pengalaman. Lanjut Pak Diko ke atas. Nah, kemudian penutup. Nah, pada penutup ini peserta didik dan guru menyimpulkan ya, kemudian guru memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya untuk upaya penjagaan diri dari bahaya narkoba ya, seperti itu. Kemudian berdoa dan memberikan salam. Kemudian untuk pertemuan yang keempat ini tentang poster kampanye, poster kampanye untuk pencegahan narkoba. Seperti biasanya pendahuluan ada salam dan selanjutnya ada persepsi, kemudian menyampaikan manfaat atau motivasi, kemudian guru menampilkan foto tentang narkoba. Kemudian pertanyaan mendasarnya, mengapa kita harus menjauhi narkoba? Apa dampak dari narkoba? Kemudian upaya apa yang harus kita lakukan untuk menjauhi narkoba? Kemudian guru membagikan LKPD kepada peserta didik untuk membuat poster tentang upaya pencegahan zat adiktif ya, berupa narkoba boleh ataupun zat adiktif lainnya, seperti itu. Kemudian menyusun perencanaan proyek, memantau, kemudian yang terakhir penutup menyimpulkan pertemuan pada hari ini tentang membuat upaya pencegahan penggunaan zat aditif ya, apalagi di kalangan pelajar. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran untuk berikutnya tentang sistem peredaran darah, berdoa dan memberikan salam. Seperti itu Pak. Kemudian untuk LKPD-nya di bawah, ini untuk asesmennya zat adiktif, ini untuk penilaian antar teman, kemudian ada lagi ke atas lagi Pak Niko untuk penilaian sikap sosial, ada lagi. Oh sudah, ya. Seperti itu Pak, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Diko untuk memimpin diskusi, silahkan.
silakan untuk dikomentari Bapak dulu atau pertanyaan teman-teman, Pak. Yang bertanya, silakan Bu Ipah yang memimpin, Pak Niko. Oh iya, boleh. Silakan teman-teman, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mohon maaf, oh ya boleh, Pak Rahmat, silahkan. Baik, terima kasih Bu Ipah atas kesempatannya. Jadi saya ingin menanyakan begini, sebenarnya agak ada sedikit bingung juga. Pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dan membuat proyek begitu. Di PJBL itu kan kalau kita lihat berdasarkan otonomi siswanya, PJBL itu masuk otonomi 3, artinya siswa itu sudah bisa mahir dalam aspek misalkan dia merupakan pembelajar yang mandiri gitu. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Tapi termasuk kelompok kami sendiri tadi, PJBL itu kan seharusnya masalahnya berasal dari pikiran siswa. Kemudian dari masalah itu dipilih dan dibuat menjadi proyek. Proyeknya pun sesuai dengan punya kelompok siswa itu sendiri. Nah, kalau membuat proyek itu guru yang menentukan. Nanti di akhir kalian buat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Nah, kira-kira bagaimana menurut pendapat kelompoknya Ibu Ipah dan Pak Niko ini tentang PJBL tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Rahmat. Jadi kemarin kami juga sempat bingung, ini mau PJBL atau proyek ya. Kemudian kami tulis dulu untuk PJBL seperti itu, karena nantinya setelah kami memberikan yang tadi tentang model bahaya rokok tadi, diharapkan anak-anak juga menemukan model lain seperti itu. Gimana Pak Niko, boleh bantu? Ya, kalau yang benar ya yang disampaikan Pak Rahmat tadi ya, memang ini kayak jadi kalau memang mau dibenerin jadi mau diikutin engineering design proses step by stepnya ataupun design thinking step by stepnya, mulai dari ideate aja step pertamanya dari engineering design proses ataupun design thinking kan emang ideate adalah idenya dari siswa, dari masalah mereka observasi dan segala macam, creating something gitu kan. Cuma apalagi ini kan kita peruntukannya bagi anak SMP nih, maka wahana yang kami berikan sejauh ini adalah maka berupa kayak latihan, bentuk project itu modelnya seperti ini, bisa jadi kita model arahnya ke sana. Nah, tapi tanpa menutup kemungkinan, karena saya yakin ketika sambil melaksanakan ini muncul pertanyaan, muncul ide dan segala macam, yang itu bisa dieksplorasi lagi, yang karena itu munculnya dari siswa, artinya kan kita nggak bisa benar-benar menebak tuh ke arah mana nih bakal idenya seperti apa, kan kita nggak bisa benar-benar menebak. Maka yang kita bisa lakukan adalah kayak kita ini kayak jadi yang mungkin paling make sense dilakukan, atau mungkin yang waktunya paling memadai, atau mungkin yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita canangkan, mungkin lebih ke arah sana sih. Itu juga yang sempat saya tanyakan di pertemuan pertama ketika Pak Syamani menyampaikan tentang PDP dan juga desain. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Maaf ya Pak ya, masih belum sempurna, masih banyak kekurangan sekali. Ya, idenya sudah bagus ya, idenya sudah bagus. Jadi saya komentari terkait tanggapan Pak Niko tadi ya.
memang pembelajaran STEM PGBL ya. PGBL itu nanti pembelajarannya itu bertahap. Ya, ada level 1, level 2, level 3 sampai tumbuh kemandirian tadi ya. Nah, ada sebenarnya artikel yang bagus namanya terkait melaksanakan program PGBL ini secara bertahap. Jadi pertemuan pertama ada bimbingan sedikit, bimbingan penemuan masalah dari siswa. Kemudian yang kedua masalahnya tadi ya ditingkatkan levelnya ya. Walaupun masih ada scaffolding dari guru. Terakhir itu dilepas. Ya, seperti ini. Jadi nanti tergantung berapa pertemuan ini Ibu. Ya, kalau proyeknya ada 3 proyek, misalnya ya proyek pertama itu masih ada bimbingan guru dalam penemuan masalah. Ya, nanti yang kedua dikurangi, siswa lebih banyak melakukan brainstorming, tapi masih diperlukan bantuan guru untuk memutuskan solusi yang efektif. Jadi dari kemungkinan beberapa solusi itu nanti siswa disuruh memilih solusi yang paling efektif. Nah, mungkin siswa belum mahir, guru bisa membantu di situ. Nanti proyek yang terakhir itu siswa betul-betul proyek murni dari siswa. Ya. Itu, Bu. Ya. Kemudian Ibu tadi agak sedikit ragu menggunakan STEM. STEM saya lihat itu judulnya STEM, di dalamnya STEM. Nah, itu ya, Bu ya. Coba Ibu lihat analisis STEM yang pertama yang punya Ibu, yang ikan asin tadi ya. Ada STEM-nya ya, STEM-nya. Nah, ini ya, Bu ya. Jadi yang namanya itu bukan mendesain, Bu. Mendesain itu di engineering posisinya. Ya. Misal kalau ini teknologi pengawetan ikan atau bahan makanan dengan penggaraman begitu, Bu ya, teknologinya. Ya. Nah, yang dimaksud art itu adalah local wisdom atau nilai-nilai budaya atau aspek kreativitas dalam hal. Jadi di sini local wisdom yang ada di masyarakat ya, atau aspek etnonya, Bu, atau local culture ya. Jadi dalam pengawetan itu bisa saja pengawetannya dalam bentuk pengasinan, kemudian dalam bentuk pembuatan mandai, pembuatan pakasam yang sudah ada di masyarakat. Itu kemudian di sini artinya itu bisa juga jiwa kewirausahaan. Muncul nanti jiwa wirausaha dari siswa setelah membuat proyek ini, bisa dilanjutkan. Dilanjutkan jiwa kewirausahaan karena ada bisa nilai jualnya ini, Bu. Ya, nilai ekonomi. Kemudian bisa kreativitas. Kreativitas itu menyusun ikan pada saat pengawetan. Ada yang bertumpang sirih, ada yang bentuk bentuk bulat gitu, Ibu ya. Nah, kemudian kemasannya juga. Nah, kalau mandai itu ada yang kemasan yang bagus, yang bisa kayak itu yang tidak kalah menarik. Nah, itu aspeknya. Jadi bukan mendesain model pengawetan, tetapi jiwa kewirausahaan dan kreativitas di sini ya. Kreativitas itu termasuk sikap juga, Bu. Kalau sikap kreatif ya. Nah, kreativitas siswa dalam hal membuat tampilan kemasan misalnya. Ya. Teknologi bisa juga. Teknologi di sini teknologi kemasan, ya boleh. Di samping penggaraman ada juga teknologi dalam hal kemasan. Nah ini bagus. Nanti mungkin bisa jadi teknik penggaraman ini muncul Bapak apa yang dibuat siswa. Nah ya. Tidak hanya penggaraman biasa, ya nanti
tolong Mas, ini masa waktu sudah ditentukan ikan, jenis ikan, biaya lokasi waktu sudah bagus ini dari segi matematik ya. Nah, aspek artnya aja. Kemudian Ibu sudah bagus mengambilkan satu bagian di sini ya, ada pengawetan alami, zat aditif. Sebenarnya zat aditif itu banyak Bu, zat pewarna juga bisa dipakai. Ya, pewarna makanan, caranya mengambil isolasi pengawet makanan, kemudian membuatnya jadi indikator. Mendeteksi bahan makanan yang sintetik dan buatan. Menggunakan indikator alam yang sudah diambil atau diekstrak dari tanaman lokal yang ada. Nah, bisa juga di sini. Jadi proyeknya itu bisa asin tadi, bisa pewarna makanan. Nanti kan tahapnya ada beberapa tuh. Kalau siswanya dilakukan proyeknya sama, berarti satu ini kan. Tapi kalau yang sudah berkembang biasanya proyeknya tadi ada berbeda sesuai kasus yang dipilih oleh siswa. Ya. Kemudian yang tadi zat aditif rokok ya, nah udah bagus itu. Tapi siswa nanti ditantang untuk membuat rancangan yang berbeda. Nah versi, nah ini bagus sudah ada versi. Versinya bisa jadi tidak begini, ya. Bebas sebenarnya membuat ini kayak kunci jawaban untuk guru. Jadi tapi guru itu punya kunci beberapa, kadang tidak satu. Ya. Dalam cara merancang atau mendesain percobaan untuk menguji bahwa rokok itu mengandung berbagai macam zat yang berbahaya. Nanti dideteksi dengan warna kainnya ini nanti berwarna kuning kecoklatan misalnya atau hitam ya. Ini rokoknya dihidupkan atau tidak? Ini sih kagak jelas deh, dinyalakan. Ya dinyalakan Pak. Dinyalakan. Nah, dinyalakan. Jadi kalau dinyalakan Oh iya, iya. Gambarnya kurang. Baik. Nah, kain ini bisa diganti kapas Ibu. Nah, variasi. Bentuk lain percobanya ini bisa lah variasinya. Jadi siswa bisa bervariasi. Tidak hanya model begini. Nah, model disedot juga ada. Ya. Tapi sudah bagus kreasinya. Tapi nanti dimunculkan tahap-tahap STEM-nya itu di langkah pembelajarannya, Bu. Di langkah pembelajarannya itu belum terlihat aspek STEM-nya walaupun di desainnya analisis materinya sudah. Gitu. Kemudian evaluasinya. Ya. Coba Anda cari ya artikel yang terkait STEM tadi ya. Ada yang namanya STEM SOS ya. STEM SOS itu yang mengajarkan pembelajaran STEM berbasis PJBL yang tahap demi tahap tadi, yang 3 tahap tadi muncul, level 1, level 2, level 3. Ya, bisa dicari dulu ya. Saya sebenarnya punya ya, tapi saya minta saudara mengeksplorasi dulu dah. Ya. Bagus ini ya, cocok untuk anak SMP, tinggal dikembangkan lebih lanjut. Rancangan evaluasinya belum kelihatan ya Bu ya, detailnya. Ada sudah Bu, rubrik dan lainnya? Belum Pak. Nah itu perlu dibuat juga ya Bu ya. Ya. Karena proses pembelajaran untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran evaluasi. Evaluasinya itu harus sejalan dengan tujuan. Dan alat ukurnya itu harus dirancang sehingga diyakini validitasnya. Ya. Jadi pada proses pembelajaran menggunakan PJBL ini dinilainya aspek produk dan aspek proses.
Produk itu tuh juga terkait dengan pemahaman yang mau kita capai, indikator kognitifnya, ya. Di samping hasil alat yang dibuat siswa, nah, kemudian prosesnya pada saat dia mendesain ini, mulai menemukan permasalahan, sampai dia mengevaluasinya. Termasuk nanti kalau ada mengkomunikasikan dinilai, ya, hasil mengkomunikasikan proyeknya. Ya. Punya ibu ini hampir sejalan sebenarnya dengan bapak sebelumnya, ya, Pak Rahmat, ya. Nah, itu hampir sejalan, itu bisa nanti dipadu dua, ya, ibu bisa mengacu juga ke sana, ya, tinggal sesuai dengan ininya, materi dan bahasannya, ya, instrumennya disesuaikan. Sudah cukup untuk kelompok ini, sepertinya waktu kita tinggal 5 menit ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi kan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mintakan kepada penyaji untuk menutup presentasinya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas masukan dan saran dari teman-teman sekalian dan juga Pak Syafani. Kalau ada kekhilafan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu berikutnya ini ada materi tentang penyusun partikel benda, ya, dan kemudian tanah dan keberlangsungan hidupnya. Kemudian teknologi ramah dan tidak ramah lingkungan. Ini akan disajikan oleh kelompok 7, 8, dan 9. Namanya sudah ada di kontrak perkuliahan kita. Jadi tolong mahasiswa siap. Perkuliahan minggu berikutnya offline atau online? Kalau pertemuan berikutnya itu supaya adil, online, ya. Nanti pertemuan yang ke-6 saya minta offline, ya. Karena mungkin ada beberapa ini materi yang mau saya sampaikan, termasuk refleksi dari penyajian kalian. Minggu depan itu kita masuk pertemuan kelima ya Pak? Iya, pertemuan kelima. Minggu ke-6 itu berarti sudah harus mengumpul semua yang perbaikan ke Pak? Iya, targetnya begitu. Saya pikir cukup waktu lah untuk merevisi. Biasanya mahasiswa S2 ini punya kecepatan sendiri. Masih banyak yang kepepet, Pak. Masih banyak yang muda-muda, ya, masih mau. Karena S2 ini kemandiriannya itu 75% belajar, ya. Jadi dosennya itu cuma 25% menyampaikan materinya. Ya. Pak. Ya, silakan, Bu Desi. Kan saya itu sekelompok sama yang M7, saya kan M16, yang M17 itu Ibu Sri Rahayu. Nah, tapi Ibu Sri Rahayunya itu apa namanya? Marinem. Nah, jadi saya itu kan teknologi ramah lingkungan dan tidak ramah berdua. Nah, itu terus gimana, Pak? Ya, tampil sendiri nggak apa-apa lah. Dua materi itu saya sendiri kapan? Minta informasi ke Ibu Ayu, Yayo, dan Anda bisa melengkapinya ya sendiri. Ya, biasalah, tapi sendiri itu kan istimewa berarti. Ya udah, makasih Pak. Ya. Ya, pokoknya bisa saja diselesaikan lah, aman ya, pasti bisa. Ya, asal ada kemauan, motivasi yang tinggi, proses belajar itu nanti akan bisa di-upgrade kemampuan. Ya. Oke, mantap ya. Silakan Bu ya. Nah, saya berikan waktu 1 minggu untuk menyusun materi tersebut yang bisa dipresentasikan. Nanti kita lihat
bagaimana kemajuannya atau progres dari kelompok setelah mendapat ini pencerahan dari 6 narasumber sebelumnya. Ya, yang tampil terakhir ini harus lebih baik, ya. Saya harapan begitu, ya. Demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Saya tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya secara online. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menampilkan karya kita yang terbaik, ya, dan meningkatkan pemahaman kita sehingga kita bisa berkarya ke depannya menjadi manusia yang lebih baik. Demikian saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden.